Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pembelajaran grafika komputer dengan judul manipulasi objek bidang datar menggunakan titik koordinat oleh Taufik Hidayat dan Triwayudi. Grafika komputer mempelajari teori dan teknik pemodelan, pemrosesan, dan penggambaran atau rendering objek grafik dalam komputer. Prosesnya adalah dengan membangun model dalam virtual world. Kemudian berdasarkan model tersebut menggambarkan scan dalam arah pandang tertentu pada piranti keluaran grafika komputer dapat digunakan di berbagai bidang kehidupan, mulai dari bidang seni, sains, bisnis, pendidikan, dan juga hiburan. Beberapa bidang aplikasi spesifik dari grafika komputer diantaranya terbuka pengguna, yaitu Graphical User Interface atau GUI, peta atau portokartografi, sistem koordinat layar. Layar dibagi menjadi kotak-kotak kecil yang tersusun seperti sebuah matriks. Setiap kotak memiliki posisi yang dinyatakan dalam bentuk koordinat kartesius atau x, y. Nilai x menyatakan posisi kolom, sedangkan nilai y menyatakan posisi baris. Koordinat layar yang digunakan akan sedikit berbeda dengan koordinat kartesius biasa. Nilai y pada sistem koordinat ini membesar dari atas ke bawah, sehingga posisi koordinat terletak pada pojok kiri atas layar. Nilai maksimum dari X dan Y dapat berbeda-beda, tergantung dari resolusi layar. Jika sedang berjalan pada resolusi 800 X 600, maka nilai jangkauan nilai X adalah 0 lebih besar sama dengan X lebih besar 800, dan jangkauan Y adalah 0 lebih besar sama dengan Y lebih besar 600. Resolusi layar tersebut diubah-ubah sesuai dengan kemampuan monitor dan graphic card yang dimiliki suatu komputer. Sehingga tinggi resolusi semakin tampil yang dihasilkan, semakin baik tampilan yang dihasilkan. Titik. Titik pada komputer grafik biasa dikenal dengan istilah pixel atau singkatan dari picture element. Pixel dapat digambarkan pada layar dengan menentukan posisi koordinat di layar atau X, Y, dan warna dari pixel tersebut menggambar sebuah pixel dapat dibayangkan seperti mengisi penuh satu kotak pada posisi tertentu dengan suatu warna. Garis. Primitif lain yang penting dalam komputer grafik adalah garis, atau lebih tepatnya segmen garis. Garis dapat digambar menggunakan titik-titik yang disusun sedemikian rupa. Sebuah persamaan dapat digunakan untuk menyatakan hubungan antara nilai X dan nilai Y pada sistem koordinat. Sebagai contoh, garis pada berikut dapat dipresentasikan dalam persamaan polinomial derajat atau persamaan linear. Transformasi. Dengan menggunakan primitif-primitif untuk menggambar, kita dapat menghasilkan berbagai bentuk, gambar, warna, dan pola yang diinginkan. Meskipun demikian, kadangkala dalam beberapa aplikasi muncul kebutuhan untuk memanipulasi bentuk atau gambar yang telah dibuat sebelumnya. Misalnya, perangkat lunak untuk menggambar seperti Corel Draw, menyediakan berbagai macam tool untuk memindahkan, memperbesar, memperkecil, dan memutar gambar yang telah dibuat sebelumnya sehingga user dapat dengan mudah mengubah bentuk gambar tanpa harus menggambar ulang. Contoh lain misalnya animasi komputer grafik untuk membuat film, kartun, atau animasi 3 dimensi atau 3D, membutuhkan transformasi untuk menimbulkan efek-efek pergerakan dan perubahan. Manipulasi semacam ini dapat dilakukan dengan menerapkan transformasi terhadap suatu bentuk atau gambar. Transformasi melakukan perubahan terhadap suatu bentuk asal menjadi bentuk baru sesuai dengan parameter-parameter yang telah ditentukan. Terdapat beberapa jenis transformasi, antara lain translasi atau perpindahan, rotasi, dan penskalaan. Translasi merupakan jenis transformasi yang paling sederhana. Translasi berfungsi untuk memindahkan objek dari suatu posisi ke posisi lain dengan pergerakan lurus. Kita dapat melakukan translasi terhadap sebuah titik yang berada di posisi X, Y, dengan menambahkan masing-masing komponen koordinatnya dengan jarak translasi TX dan TY, sehingga titik tersebut berpindah ke posisi baru, atau X dan Y. Rotasi. Rotasi digunakan untuk memutar objek terhadap suatu titik putar tertentu.
Untuk melakukan rotasi, kita perlu menentukan dua hal, yaitu sudut putar, titik, dan posisi titik putar, XR dan YR, yang menjadi pusat perputaran objek. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Taufik Hidayat. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tugas ini manipulasi objek bidang datar menggunakan titik koordinat. Untuk implementasi dari tugas ini, saya menggunakan aplikasi Java NetBeans untuk membuat bidang datar. Baik, saya akan perlihatkan bagaimana aplikasi yang sudah saya buat. Baik, berikut dari aplikasi. Untuk pembentukan objeknya, saya melambangkan dengan icon jangkar jenjang di sini. Dan fungsinya di sini adalah jika ini adalah nama apanya, nama buttonnya. Jika parallelogram objek diselect, maka gambarlah grafik di panel. Panel adalah yang hitam polos di sebelah. Dan ini adalah objeknya. Objek yang pertama adalah 50 untuk titik koordinat horizontalnya ke kiri dan 100 untuk titik koordinat vertikal di sebelah kiri. 180 juga koordinat vertikal pada kanan. Dan berikutnya 4 untuk yang keempat ini untuk koordinat horizontal di kanan. Begitu pula dengan garis-garis di bawahnya. Yang untuk koordinat nomor 1 ini adalah garis yang paling atas dari satu objeknya. Nomor 2 adalah yang sebelah kanan. Nomor 3 adalah sebelah kiri. Dan nomor 4 yang paling bawah. Untuk 50, 100, 180, 100 ini biasanya dilambangkan dengan X, X1, X2, dan Y1, Y2. Baik, saya akan tunjukkan bagaimana objeknya. Berikut dari aplikasi yang sudah dibuat. Dari tombol ini akan muncul grafik seperti ini, yang berwarna biru seperti ini. Dan jika ditransformasikan, transformasinya adalah di sini yang pertama translasi. Translasi ini akan memindahkan objeknya ke bagian kanan bawah, seperti ini, yang berwarna kuning. Dan yang transformasi yang kedua adalah pembesaran atau skala. Bentuknya akan seperti ini, yang berwarna merah. Itu adalah pembesaran dari objek yang berwarna biru. Yang ketiga adalah pencerminan atau refleksi. Objeknya akan membentuk seperti ini. Yang keempat adalah pemutaran objeknya. Pemutarannya akan berbentuk seperti ini. Untuk codingan dari setiap fungsi-fungsi ini, itu diambil dari objek paling pertama ini dimanipulasikan sedemikian rupa dengan mencari titik koordinat X, X1 dan X2-nya, kemudian Y1 dan Y2-nya. Berikut untuk codingannya.
bisa dilihat kurang lebih terlihat sama, tapi titik koordinatnya berbeda setiap fungsi. Titik koordinat tersebut bisa dicari berdasarkan penjelasan kawan saya tadi, Bung Tri. Ada di dalam presentasi. Baik, itu sudah di paling bawah dari semua codingan yang saya buat. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan kepada Bung Tri. Oke, kembali Bung Tri. Mungkin itu hasil penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you dan terima kasih.